Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kami, keluarga dulur pun saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi kembali pengalaman masih seputaran Anteng Putri seperti yang ada di hadapan kita ini. Kondisinya kita ibaratkan sedang sakit. Mungkin bisa di zoom. Di sini walaupun kelihatan ada tunasnya, akan tapi ini tunas tidak sehat. Ini tunas saya rasa memang sisa kambium. Dia bukan hasil dari perakaran yang bergerak di bawah. Dan ini akan bisa bertahan bisa sampai sebulan ke depan. Dan dia tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi juga tidak ada tanda kematian. Biasanya pada permasalahan Anteng Putri yang seperti ada pada hadapan kita ini banyak dialami oleh rekan-rekan, termasuk dulur bonsai sendiri juga pernah mengalami, termasuk ini pohon ini juga, bahwa ini kesalahan kita mungkin saat mengganti media ini atau mungkin dicuci bersih akar, akan tetapi tidak ada dedaunan yang kita sisakan, akan tetapi kita langsung jemur di tempat panas, itu sangat berbahaya. Biasanya kalau kita mau ganti media, apalagi kita mencuci akar, itu harus kita tempatkan di tempat teduh, karena sangat berbahaya sekali. Begitu juga media yang kita pakai. Saat kita mencuci akar pada pohon Anteng Putri, itu sangat rentan sekali pada perakaran. Dan media yang kita gunakan biasanya kita menggunakan harus menggunakan media yang murni. Baik itu pasir malang ataupun mungkin media yang lainnya, itu tidak boleh campur. Atau mungkin andaikan ini medianya murni, akan tapi ada kendala yang kita sebutkan tadi, itu bisa berpengaruh pada pembusukan akar. Permasalahan yang lain, saat kita memotong akar atau mencuci akar pada pohon Anteng Putri, dan kita menempatkan di tempat panas ataupun teduh sekalipun, itu bisa bermasalah andaikan kita kadar penyiramannya kita anggap dengan sama dengan pohon yang biasa. Nah, itu juga akan bisa bermasalah pada pohon Anteng Putri yang sedang kita ganti media atau kita cuci akar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi pohon yang ada di hadapan kita ini, yang dia ada masalah, yaitu biasanya kita tahu seperti ini tanda akar tidak jalan, akar serabut tidak jalan. Biasanya ada pembusukan akar di dalam. Ya mungkin rekan kita yang bantu nyiram mungkin nggak tahu ini di perlakuan yang sama penyiramannya dengan pohon yang sehat, bisa nyiram sehari 2 kali. Padahal akar tidak jalan, maka dia akan menimbulkan penimbunan air di dalam dan menyebabkan pembusukan akar. Nah, untuk selanjutnya, mau tidak mau kita akan bongkar dan kita akan ganti media dengan media yang benar-benar murni tanpa ada pupuk sedikit pun. Kalau kita di video-video sebelumnya kita selalu pakai adonan atau ramuan media yang lainnya, akan tapi nanti setelah kita mengganti, kita tahu permasalahan yang ada di dalam pohon ini, maka kita akan memakai dengan media pasir malang murni tanpa ada pupuk sekalipun. Mari kita bongkar apa yang terjadi dalam pohon ini. Iya, ternyata sesuai dengan dugaan kita. Udah catat, Mas. Sesuai dugaan kita bahwa memang tidak jalan. Dan sini juga ada pembusukan di sini. Ada pembusukan yang ini sangat mengganggu sekali pertumbuhan. Mau tidak mau kita harus potong. Nah, ini sampai di batas ini juga masih busuk.
Nah, ini masih. Ini juga pembusukan. Garis hijau ini menandakan dia masih. Nah, ini yang kita bilang sisa kambium. Ini sisa kambium bisa mengantarkan tunas yang memang kelihatan pohon ini hidup, segar, akan tapi ini tidak segar. Ini bisa bertahan lama. Dia tidak membesar, tapi juga tidak mau rontok. Ini adalah pohon sakit. Kita usahakan sampai memotong pada area yang memang benar-benar lepas dari yang busuk, biar tidak nyebar. Pembusukan akar ini tidak cuma pada pohon yang habis kita cuci akar atau pohon yang habis kita ganti media, akan tapi bisa pada pohon yang sedang sakit dan dia tergenang air, itu relatif lebih rentan untuk busuk akar. Walaupun anting putri ini doyan air, akan tapi dia juga rentan busuk kalau pohon itu tidak sehat. Makanya rekan-rekan semuanya, andikan ada pohon yang tidak sehat, jangan langsung buru-buru direndam air. Kita teliti dulu. Kalau ada pembusukan sedikit pun di akar, dia akan menyebar. Harus kita buang dulu. Harus kita bersihin dulu sampai benar-benar akar yang busuk tidak ada. Oh ya, usahakan saat kita memotong akar itu jangan dikasih salep. Kalau luka atas memang kita harus, tapi kalau bawah biasanya itu yang menghambat untuk pertumbuhan akar. A few moments later. Dimanapun berada, di sini kita akan memberikan informasi bahwa perawatan yang kita lakukan pada bonsai anting putri yang telah lalu kita rawat karena ada masalah busuk akar, kita sudah memasuki phase kedua, yaitu kita sudah mulai akan membuka plastiknya. Seperti yang kita ketahui pada perawatan sebelumnya, yaitu setelah kita melakukan semuanya yang kita harus lakukan, yaitu pemotongan akar yang busuk, penutupan perakaran yang sudah kita potong dengan media yang murni dengan pasir malang, tidak ada media lainnya, tidak ada pupuk lainnya, maka perawatan yang intensif selama hampir 1 bulan penuh dengan dikerodong plastik seperti ini, itu alhamdulillah kita bisa lihat hasilnya di sini. Sebelum kita nanti akan buka, kita ada perawatan selanjutnya, yaitu kita biasa menggunakan vitamin B1 campuran atonik sedikit untuk perawatan 1 bulan pertama, yaitu kita menggunakan air putih bersama dengan vitamin B1 untuk 2 liter air putih kita campur dengan 2 tutup botol vitamin B1 ini. Itu kita lakukan hampir 1 bulan penuh. Hampir 1 bulan penuh dengan tanpa ada bukaan sama sekali. Kita semprot dalam durasi waktu 1 hari 2 kali. Untuk penyemprotan pagi sama sore. Dan tidak ada penyiraman sama sekali. Kita ada jendela sedikit di sini dan ini selalu kita tutup kembali. Saat kita sudah tutup, kita semprot pohon ini dengan ramuan yang sudah kita berikan sampai dengan durasi waktu 1 bulan, maka kita tutup kembali, begitu seterusnya setiap hari, pagi dan sore ataupun siang dan malam. Yang jelas 1 hari 2 kali tanpa ada penyiraman sama sekali. Ini kita lakukan kenapa? Untuk memancing tunas yang ada dalam pohon itu dan sirkulasi air ada di situ. Dan ini kita tutup rapi sampai bawah. Bawah ember sekalipun kita tutup sama sekali. Gunanya apa? Biar sirkulasi air ada di dalam itu dan penguapannya juga ada di dalam itu. Alhamdulillah akhirnya selama 1 bulan penuh ini pohon mulai rimbun dan memang di sana kita akan jumpai ada beberapa perantingan yang mati. Memang ada pilihan. Kita mati sama sekali atau memang hidup tapi dengan resiko ada beberapa ranting yang mati. Itu memang sudah jadi resiko. Itu memang terusan dari perakaran yang busuk di bawah sampai ke atas. Akan tetapi untuk selanjutnya semua perawatan yang ada
pada pohon ini alhamdulillah sudah mulai membaik, dan dia akan kita training untuk mendapatkan sinar matahari, akan tetapi tidak penuh. Akan tetapi mataharinya nanti selama perawatan lanjutan itu kita memakai atau menempatkan pohon ini pada tempat yang mendapatkan matahari hanya setengah hari, atau dari pagi sampai sekitar jam 11-an sampai jam 12-an. Selanjutnya sambil kita kontrol apakah nanti pohon ini sudah mulai membaik atau masih ada layu. Kalau nanti masih layu, maka pohon itu harus kita tutup kembali. Akan tetapi ini akan kita training. Ini kondisi pohon sudah mulai bagus. Ini akan kita buka semuanya. Dan ini pelakuan seperti ini akan kita lakukan selama hampir nanti 2 minggu sampai 3 minggu kita training untuk matahari setengah hari. Andaikan nanti sudah perawatan matahari yang setengah hari itu tidak ada kendala, maka akan untuk minggu keempat kita sudah bisa lanjutkan pada matahari penuh. Dimanapun berada, setelah kita melakukan perawatan yang intensif sampai tadi sudah kita jelaskan di depan, perawatan lanjutan akan kita lakukan pada pohon ini, yaitu nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Akan tetapi perlakuan yang paling penting yang harus kita ingat adalah untuk penyiraman pohon ini sudah kita lakukan, akan tapi kita belum full, tapi kita belum penuh, kita belum menyiram seperti pohon pada umumnya. Kita masih memberikan siram pada pohon ini yaitu sekitar kira-kira 1 aqua gelas kecil untuk 1 hari. Jadi 1 hari, dan kita tidak tempatkan pada matahari full, akan tapi setengah hari, dan kita beri siram itu hanya 1 hari cukup dengan 1 aqua gelas kecil. Karena apa? Karena kita belum mengetahui perkembangan akarnya. Untuk kita training, yaitu kita tetap semprot. Untuk semprot lanjutan, yaitu kita tetap menggunakan vitamin B1 dan atoni. Akan tapi ini durasinya ataupun kadarnya. Untuk 2 liter air ini, kita menggunakan 1 tutup atonik dan 1 tutup vitamin B1. Dan durasi penyemprotannya kita lebih intensif. Kita lebih banyak dari yang kemarin. Kita lebih banyak dari perawatan yang pertama. Yaitu kita bisa menyemprotnya bisa sehari 3-4 kali. Tergantung kebutuhan. Saat matahari terik sekali di pagi hari, kita bisa menyemprotnya 3-4 kali. Akan tetapi saat kita melihat daunan ini tidak terlalu layu, kita bisa nyemprot hanya pagi, siang, dan sore. Dan penyemprotan atau penyiraman air yang kita berikan 1 gelas air aqua tadi itu bisa di siang hari atau tengah hari. Gunanya apa? Gunanya untuk mentraining atau menguatkan perakaran yang ada pada pohon ini. Dan ini kita lakukan hampir sebulan di phase perawatan yang kedua. Dan kita akan lihat nanti perkembangan pohon ini seperti apa. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini pada pohon-pohon sebelumnya sudah berhasil, dan pohon ini kita berharap juga berhasil. Dan kita sangat bersyukur sekali hasil yang kita dapatkan dari perawatan intensif dari pohon ini sangat signifikan sekali. Dan tentunya ini juga harus kita iringi dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur sekali hasil yang maksimal ini bisa kita dapatkan. Dulur bonsai dimanapun berada, demikian yang dapat kita sampaikan, pengalaman yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan cara merawat pohon yang busuk akarnya, pohon yang ada kendala pada perakaran, bisa dilakukan buat rekan-rekan dimanapun berada. Saya rasa bukan cuma pohon Anteng Putri, pohon-pohon yang lain pun juga berlaku demikian. Saat mengalami pohon busuk akar, itu harus benar-benar kita buang, kita cuci, kita potong yang busuk akar, dan kita ganti dengan media yang murni, yaitu kita biasa menggunakan pasir malang. Dan dengan perawatan yang intensif yang seperti pengalaman kita yang sudah kita berikan dan kita tuturkan dan kita praktekkan pada pohon yang ada
di hadapan kita ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat guru bonsai dimanapun berada dan buat diri pribadi saya, dan sangat bermanfaat sekali buat rekan-rekan yang di luar sana. Berharap rekan-rekan semuanya, andikan ini ilmu bermanfaat, silakan di-share, di-like, di-komen, dan yang belum subscribe monggo di-subscribe agar bisa menjadi kebaikan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.